Assalamualaikum warahmatullahi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini tema yang kita ambil adalah penyesalan semu. Penyesalan semu. Apa itu penyesalan semu? Begini. Banyak di antara kita ini yang kemudian oleh Allah diuji dengan melakukan dosa. Dan dosa yang ia lakukan boleh jadi bukan dosa kecil. Bahkan sebagian di antara ulama itu mengatakan apa? Ini untuk hati-hati ya. Ini artinya bukan kemudian yang ilmiah, bukan, tapi untuk kita semakin hati-hati. Para ulama mengatakan apa? Tidak ada dosa kecil. Semua dosa itu apa? Besar. Karena bukan dosanya, tapi kepada siapa kita berdosa. Betul apa enggak? Kita kasih contoh. Anda mukul kepalanya orang yang tidak dikenal, Anda pukul dari belakang, powak, dan mohon maaf ya, ternyata orang itu orang yang tidak dianggap penting. Mukulnya sama, niatannya sama-sama menyakiti, tapi berbeda ketika yang Anda pukul ustadz di depan jamaahnya. Podo-podo ngebui, coba mana lebih berat? Mukul orang biasa atau mukul ustadz? Jawab. Belum sarapan. Coba, ini sama-sama mukulnya ini, pak, ngeplak gitu. Tapi yang pertama yang dikeplak orang di pinggir jalan yang nggak ada yang kenal, atau bahkan mungkin orang yang ya nggak jelas gitu, dikeplak, pak gitu. Dalam keadaan yang lain, Anda sama-sama mukulnya, tapi yang Anda pukul seorang ustadz di atas pengajian di depan jamaahnya. Mukulnya sama, mana yang lebih berat hukumannya? Padahal sama-sama apa? Mukul. Nah, itulah kemudian sebagian analogi yang dibuat oleh para ulama yang mereka mengatakan tidak ada dosa kecil itu. Karena bukan masalah besar atau kecilnya dosa, tapi kepada siapa kita berbuat dosa. Itulah kemudian dikatakan la tanzur ila sigharil ma'asi. Jangan kamu meremehkan dan melihat kecilnya maksiat, walakin akan tetapi unzur man huwa ta'asihi. Tapi lihat kepada siapa engkau bermaksiat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah berhenti menurunkan nikmatnya kepada kita, yang tidak pernah berhenti menurunkan penjagaannya kepada kita, yang tidak pernah putus menjadikan kita senantiasa bahagia. Ternyata semua nikmat-nikmat Allah itu kita gantikan dengan kemaksiatan. Sampai sini paham ya? Jadi jangan ngelihat besar atau kecilnya. Nah, kemudian ketika ada di antara kita, dan bisa jadi kita pribadi, bisa jadi kita pribadi yang oleh Allah diuji dengan dosa besar. Na'udzubillah min syarri dzalik, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah memuliakan kita semua, amin. Diuji dengan perzinaan, diuji dengan minuman keras, diuji dengan perjudian, bahkan dengan rentetan dosa besar yang lain. Kemudian di suatu saat Allah ilhamkan ke dalam perasaan kok jenuh ya. Jadi perasaannya itu merasa kok hidup gini-gini terus ya. Apa yang terjadi? Akhirnya mulai dia buka-buka YouTube, buka kitab-kitab yang dia punya. Dia mulai deketin teman-teman yang nampak luarnya orangnya baik. Akhirnya mulai muncul keinginan untuk bertaubat kepada Allah. Dan ingat loh ya, sinyal untuk tobat itu kalau nggak ditangkap dia akan lepas. Sinyal yang Allah kasih untuk Anda bertobat, misalkan ketemu teman lama yang sekarang teman lamanya jadi orang soleh, itu sinyal untuk tobat. Atau mungkin kemudian yang sering kita baca di Facebook, tidak sengaja buka Facebook segala macam, tiba-tiba nyantol ke akun dakwah, ada tulisan-tulisan dakwah, itu sinyal untuk tobat. Kalau nggak segera ditangkap dia akan
lepas. Nah, maka dengan itu dia mulai muncul keinginan tobat, mulai, ya Allah kok pengen tobat ya, akhirnya tobat. Dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun sebab dia bertobat itu tidak jadi masalah, yang penting intinya dia tobat. Nah, tapi kemudian setelah pertaubatan ini muncul, dia menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi orang yang senantiasa istiqomah datang ke tempat-tempat yang baik. Dia senantiasa mendatangi teman-teman yang baik. Tidak putus sholat 5 waktu di masjid. Tidak putus tangannya dari membaca Al-Quran. Tidak putus matanya untuk senantiasa melihat kebaikan-kebaikan. Sampai di suatu titik Allah menguji dia. Apa ujian? Mudahkan dia menuju pintu kemaksiatan yang sebelumnya dia bertobat darinya. Coba, kisah seperti ini ada apa enggak? Tobat dari narkoba, lama sudah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan kepikiran narkoba. Di suatu hari ada temennya ngajak gratisan, dalam keadaan tempat yang sangat aman, tidak ada orang lihat, segala kenikmatan pendukungnya ada. Dalam keadaan dia sudah sebelumnya apa? Tobat. Nah, disinilah ujian Allah itu muncul. Karena disebutkan oleh para ulama, ini tolong diperhatikan dengan baik. Ibu-ibu, yang kosong diisi dulu bu, jangan kesian panitia ngisi kursi terus di belakang ya. Jadi dicek di depannya yang ada kursi kosong diisi dulu, karena ibu-ibu ini biasanya longgo itu satu kursi kanan kiri harus kosong. Dia tidak mau di kanannya ada orang, kirinya rotok sumuk, karena memang ya pengaruh fisik lah ya, memang itu difahami kok bu. Memang badan itu kalau sudah mulai melebar itu gampang ongkep gitu loh. Tapi ya tidak apa-apa lah, daripada kedinginan dia. Jadi tolong yang di depannya masih kosong diisi. Itu kesian panitia bingung karena mau naruh kursi ketutupan mobil sudah. Nah, sudah ibu-ibu sekalian dan hadirin sekalian, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Nah, maka sekarang perhatikan, ada satu ucapan dari para ulama yang ini disarikan dari Al-Quran dan disarikan dari Al-Hadith. Dan ucapan itu berbunyi sebagai ujian untuk orang yang tobat, supaya ketika dia bertobat itu penyesalannya bukan penyesalan semu. Tahu penyesalan semu ya? Tobat sambel. Sekarang tobat lombok ya, pedes, tidak enak, bahkan sampai sakit perut, sampai ke toilet tidak berhenti-berhenti, mondar-mandir toilet. Besok penyakitnya sembuh, makan gorengan lagi, lomboknya lagi, cabenya lagi, ya enggak? Maka dibilang tobat apa? Sambal. Ada lagi istilah yang lain, anget-anget apa? Majelis taklim ini ya, dibatin nih, gak usah disebut ya. Para ulama mengatakan, mataba abdun, tidaklah bertaubat kepada Allah seorang hamba. Ini di sini abdun. Abdun itu artinya ya siapa saja. Mau yang tobat orang yang mantan preman, mau yang tobat orang yang mantan koruptor, mau yang tobat orang yang tobat dari perjudian, siapapun dia dari dosa apapun, mataba abdun, tidaklah bertaubat kepada Allah seorang hamba. Mataba abdun lillahi illa, kecuali imtahanallahu sidqa taubatihi bitashilis sabili lidzambi alladzi taba minhu. Tidaklah seorang hamba itu bertaubat kepada Allah dari suatu dosa kecuali Allah menguji dia. Nah, ini pun kuncinya di sini. Kecuali Allah akan menguji dia. Apa ujiannya? Allah buka dengan mudah menuju pintu kepada suatu dosa yang dia telah bertobat darinya. Ini ucapannya para ulama. Jadi ketika Anda bertobat dari kemaksiatan, katakan narkoba,
Setelah tobat Anda itu berjalan di awal mulus, kan biasa ya, kalau masih awal kan masih apa ya, nggak enak, ini ibadah enak, ini sholat nikmat, ini kumpul majelis taklim luar biasa membahagiakan. Tapi lama kelamaan kan juga muncul futur namanya. Futur itu apa? Futur itu kalau bahasa gampangnya kejenuhan gitu loh ya. Jenuh, wong masjid iki gak seru, mek ngene tok, gak tahu nyetel sound sing banter jeder jeder jeder, atau imam itu sekali-sekali pakai gaya reggae gitu, atau muadzin itu sekali-sekali pakai gaya, muadzinnya jangan gaya Mesir Arab terus, sekali-sekali muadzin pakai gaya klub malam gitu loh. Wow, adzannya itu banterno didik kayak musik. Nah, lama-lama kan jenuh. Nah, ketika dia muncul kejenuhan itu, disinilah ujian Allah datang. Apa ujiannya? Litashilis sabili ila dzambil ladzi taba minhu. Allah mudahkan dia ketemu teman, mendapatkan kemaksiatan yang dia telah bertobat sebelumnya darinya. Nah, maka di sini oleh Allah tobat Anda diuji. Kalau Anda katut kembali, Anda kumat kembali, Anda lakukan lagi, itu artinya tobat Anda tidak berdarah-darah. Tapi kemudian Anda sekedar berharap, wong tobat itu mesti enak, mesti mudah. Coba, yang dari lahir iman, anak wong api, tinggal di keluarga yang api, hidup di masyarakat yang api, kemudian dia juga tumbuh kembang di pendidikan yang baik, dia kemudian kumpul dengan komunitas yang baik, menikah dengan pasangan yang baik, punya anak baik, itu pun sama Allah bakal diuji, padahal dia tidak pernah berdosa sebelumnya. Apalagi orang yang sempat menyakiti Allah dengan kemaksiatannya. Gini, pelan-pelan, cek gak bingung Anda ya. Ada seorang suami ketahuan istrinya selingkuh, ya enggak? Na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan Allah melindungi keluarga kita, Allah melindungi anak turun kita, amin ya rabbal alamin. Sudah. Kemudian ketahuan istri, sama istri dimaafin. Kan istri itu baik ya, Masya Allah. Saya serius Bu, silakan tanyakan Abu Shanum itu. Rata-rata yang jadi korban dalam rumah tangga itu perempuan. Iya, disuruh sabar, disuruh memaafkan, disuruh nerimo, disuruh pengertian. Iya benda? Iya, serius Bu, silakan tanya itu Abu Shanum itu. Komen-komen yang masuk itu, atau curhatan yang masuk lewat inbox atau messenger, itu rata-rata perempuan yang disakiti suaminya. Suami saya tidak pulang, suami saya begini, suami saya jahat, suami saya suka mukul, suami. Maka saya pikir, yo pantas lah ya kalau kemudian perempuan-perempuan ini suka memenuhi majelis taklim, itu pantas karena pelarian. Sabar. Yo saya api pelariannya menuju majelis daripada pelariannya tidak jelas kan. Nah sudah. Maka setelah seorang istri tadi ngelihat suaminya dimaafkan dan suaminya tobat, saya mau tanya, langsung muncul kepercayaan atau tidak? Bu jawab. Oh belum pernah ya? Mudah-mudahan tidak. Na'udzubillah min dzalik. Tapi secara umum kan pasti seorang istri tetap dia perlu mengawasi, dia perlu ngecek. Kepercayaan tidak akan muncul seperti sedia kala sebelum dia ketahuan selingkuh. Betul apa enggak Bu? Itu manusia kepada manusia. Maka tentu istrinya pengen lihat, coba sih suami saya ini bener ndak dia tobatnya, bener ndak dia ini nyeselnya, bener ndak dia ini menyesalnya itu sungguh-sungguh apa tidak. Maka terkadang istri sesekali perlu ngecek, coba sih dicek kalau dia jalan sama temennya dia ngapain. Bahkan kadang-kadang istri itu sengaja ngecek, itu suami diajak ke tempat teman-temannya yang dulu. Apa reaksinya suami? Nah, itulah artinya bagaimana ketika seorang manusia ini selesai dia berbuat dosa, kemudian dia bertobat, itu tidak langsung kembali seperti semula. Maka dikatakan oleh ulama, ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah, maka hati-hati.
ujian pertama tobat Anda itu Allah ngetes Anda dihadapkan dengan kemaksiatan yang Anda telah bertobat sebelumnya, Anda tinggal atau Anda lakukan. Nah, kemudian berikutnya yang kita perlu tahu, kadang-kadang mohon maaf ya, orang itu kalau sudah tobat itu rotok ngalem. Jujur aja lah, rotok apa? Tanpa kita mengecilkan saudara-saudara kita yang berjuang untuk benar-benar jadi mu'alaf gitu loh. Tapi yo ono ai yang kemudian ngalem, oh, kalau saya tidak dibantu saya mau murtad kembali. Lah, ini urusanku apa urusanmu? Kita jadi mikir, ini ketika kamu murtad itu yang masuk neraka kamu apa saya? Walaupun tetap kita harus tanggung jawab, kita harus mengentaskan dia dari kekufurannya, kita harus membantu dia dengan segala problematikanya, kita harus dengan sukarela memberikan semua yang kita mampu untuk menjaga keimanannya dia. Tapi kan ya tidak mungkin kalau kita 24 jam suruh ngenakin dia terus. Lawang rumah tangga kita kadang-kadang juga perlu dirawat, kerjaan kita kadang-kadang juga perlu diperhatikan, kadang-kadang apa yang kita, nah itu loh. Jadi jangan kemudian setelah tobat itu ngalem. Ngalemnya bagaimana? Saya ini tobat ya akhi, tolong saya diperhatikan, dia mau dikasih Alphard gitu loh. Lagi ini mulai cilik mukmin gak duwe Alphard kok. Iki ke tobat wingi sore njaluk Alphard atau wis ele-elean Velfire lah. Ngawur ele-elean, wapi iki. Nah, maka dengan itu kadang-kadang ada orang itu kalau tobat, setelah tobat ngalem. Ngalemnya apa? Ya ndak apa-apa, cuma ya mbok ngaca diri. Gini loh. Gambaran-gambaran ketika dia bertobat itu kepinginnya apa? Kemudahan dari Allah. Betul apa enggak? Dan Allah kasih kemudahan enggak? Allah kasih insya Allah. Gambarannya apa? Langsung ketika ibadah itu bisa nangis. Insya Allah di awal-awal mesti bisa. Karena yang masih besar ketika dia melakukan kemaksiatan. Habis tobat, langsung teman-temannya semua disuruh percaya sama dia. Langsung disuruh jadi bendahara masjid. Lu bendahara lu ini, sing megang apa? Dia harapannya begitu. Padahal ini satu hal yang perlu difahami oleh orang yang telah bertobat. Apa itu? Allah kasih kesempatan Anda tobat. Itu sudah nikmat yang luar biasa, jangan nuntut berlebihan. Saya ulang ya. Anda itu dan kita ini, saya juga sama. Allah kasih kesempatan kita bisa mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu sudah nikmat yang luar biasa, yang jangan nuntut nikmat-nikmat lain setelahnya. Wes api Anda sama Allah dikasih kesempatan tobat. Jangan lagi kemudian minta, ya Allah saya mau, oh ini saya kalau tobat gini kan saya harus dikasih kemudahan ya Allah, toko harus langsung lancar, istri harus langsung taat, anak-anak harus langsung berbakti sama saya. Tidak bisa. Anda yakini dulu, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau beri kepada hamba kesempatan untuk tobat. Sehingga ini menunjukkan penyesalan dia ketika dia kemarin melakukan kemaksiatan dan sekarang melakukan ketaatan. Itu penyesalannya beneran. Sekarang begini, ada orang tangannya kebakar, kobong, gara-gara main apa? Yang kalau mau lebaran itu petasan, boom, tangannya terbakar. Bahkan sama Allah dikasih tanda cinta supaya dia tidak balik, supaya dia tidak mengulangi kesalahannya. Salah satu di antara ruas jarinya itu apa? Putus. Ini kan setiap dia lihat nanti dia ingat, oh ini berarti saya tidak boleh mengulangi lagi. Nanti dia pengen dilihat jarinya, oh saya tidak boleh mengulangi lagi. Dia kira-kira saat itu ketika jarinya terputus, dia nyesel tidak? Bu, nyesel apa enggak? Nyesel kan? Kenapa? Ini jari bisa tidak disambung? Iso nggak cor-coran ya elek tadi nih. Ya masuk dicor atau disambung pakai apa? Operasi plastik. Tidak akan sempurna. Tapi kemudian hadirin sekalian,
Ketika dia menyesal seperti itu, dan dia mikir sama Allah dikasih satu tanda di tangannya, maka penyesalan itu menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan sebelumnya salah atau benar. Salah atau benar. Nah, maka keyakinan perbuatan yang aku lakukan ini salah, ini cukup menjadikan Anda tidak boleh ngulangi kemaksiatan itu. Nah, lah kok kemudian nyesel, Anda tobat, Anda merasa salah, perasaan yang Anda lakukan sebelumnya itu kesalahan, itu sudah muncul. Lah kok moro-moro dibaleni, ini tobatnya tidak beneran ini. Ini penyesalannya penyesalan apa? Semu. Nah, maka dengan itu silakan perhatikan. Yang pertama, Anda cek surat Al-Baqarah ayat 54 supaya Anda ngerti bahwasannya tobat kita sekarang ini tidak usah muluk-muluk minta kemudahan yang macam-macam. Iso tobat iku wis api. Jangan ngalem umari tobat minta ini minta itu. Wis salah, iso tobat iku wis api. Perhatikan. Ucapannya Nabi Musa alaihi salam kepada Bani Israel. Nabi Musa mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla." Wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah melakukan apa? Kezaliman terhadap diri kalian sendiri. Dengan apa? Dengan kalian menjadikan al-ijl, anak sapi, sebagai Tuhan kalian. Ingat ceritanya ya. Jadi Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Kemudian ketika Nabi Musa balik, kaumnya menyembah apa? Nah ini Masya Allah kan jadi lucu ya. Kalau binatang yang bisa kena penyakit mulut dan kuku dijadikan Tuhan. Ya Allah, kemarin kakak saya yang dokter itu kena bisul di lututnya, wabuh gede, gak iso nyetir, gak iso melaku, gak iso obah, dek dengkul. Saya komen di grup, ini bisul tidak tahu diri. Kok tidak takut dia nyerang dokter itu loh, apa gak wedi disuntik ini. Nah sama seperti ini kira-kira ya. Nah sudah, ini ada binatang yang sakit itu loh, tidak bisa ngobati dirinya sendiri, tidak bisa menyelamatkan dia dari penyakit. Lah kok dijadikan apa? Tuhan. Nah sekarang begini, Nabi Musa mengatakan, wahai kaumku, kalian telah zalim terhadap diri kalian sendiri dengan kalian menjadikan al-ijla sebagai Tuhan. Terus Nabi Musa bilang apa? Fatubu ila bari'ikum. Maka sekarang mumpung masih ada kesempatan. Bagaimana kesempatannya? Ayo segera apa? Tobat. Nah kita sama Bu, ini sekarang kesempatan bukan? Coba, yang tadi malam habis bermaksiat, yang bulan lalu bermaksiat, yang bahkan bekas-bekas kemaksiatan itu masih nempel di tubuh kita. Coba, ini sekarang kita mendengarkan ceramah semacam ini, kita dikumpulkan di tempat seperti ini kesempatan atau bukan? Saya mau tanya, kira-kira nanti siang kesempatan itu pasti masih ada atau bisa jadi sudah lewat kesempatannya? Insya Allah kok enak. Coba, kesempatan ini sekarang yang Allah dudukkan kita di majelis ini seperti sinyal yang Allah bilang, ayo sekarang. Urusan nanti terulang lagi, itu sudah jangan dipikir dulu. Yang penting sekarang istiqomah, fokus, ikhlas, serius, tobat. Maka Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya apa? Sekarang, fatubu, sekarang tobat dulu. Ila bari'ikum, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada pencipta kalian. Tapi hadirin, tidak berhenti sampai situ. Apa syariat umatnya Nabi Musa Bani Israel setelah mereka tobat? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, bunuh diri. Bayangin, umatnya Nabi Musa kalau tobat, kepingin tobatnya diterima, setelah tobat disuruh apa? Disuruh apa? Bunuh diri. Berat atau ringan? Coba, ini umatnya siapa? Tobatnya sama Allah baru diterima kalau mereka menunjukkan kesungguhan tobat itu dengan apa? Bunuh diri. Anda tahu orang Jepang? Orang Jepang kalau malu ngapain?
Kalau malu ngapain? Orang Indonesia ketahuan korupsi ngapain? Pakai rompi orange di depan kantor KPK. Ini adalah jebakan dari lawan politik saya. Drun. Jebakan dari lawan politik dari mana? Ente kok gelem dijebak gitu loh. Iya, ini kok kayak tikus dikasih ikan asin, dimasukkan jebakan, moro-moro gulune kena. Itu loh. Kalau tahu jebakan, kenapa didatengin kan gitu? Nah, ini makanya hadirin, kaumnya Nabi Musa itu tidak bisa tobat seperti kita. Ya Allah, nangis tobat ya Allah. Tobat, terus sholat, melakukan amal soleh. Kalau kita kan cukup. Kaumnya Nabi Musa dibilang apa? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kemudian apa? Setelah tobat, seperti orang Jepang, disuruh pakai katana. Tahu katana? Mobil roda 4 itu. Dimasukkan ke jantungnya supaya matinya itu enak. Lumayan, mati ini enak, mari mati soro. Mendingan kita mati rotok gak enak, mari mati enak. Ini golek coro mati sing enak. Jadi dia nusuk itu ada teorinya, Bu, tidak sembarangan. Mau tak urut ya? Nanti praktek bareng-bareng. Sunat ya. Itu didorong ke atas gini, dan nanti sampai di atas diputer dikit. Supaya apa? Jantungnya itu langsung pecah. Nah, kalau jantungnya sudah pecah mau ngapain? Nah, nanti jangan dipraktekkan loh ya. Nanti saya takut masuk berita radar Kediri. Setelah pulang pengajian mempraktekkan cara bunuh diri. Dicari ustadznya nanti. Waduh, masuk kantor polisi saya. Antum ceramah apa kemarin? Udah, Pak. Saya tidak ceramah kemarin, saya guyon aja itu. Nah, sudah hadirin, ini kaumnya Nabi Musa. Tidak seperti kita, enak lah kita di mari tobat langsung kepingin taknes, duduk santai, masuk masjid orang tiba-tiba langsung percaya, usaha langsung lancar, istri langsung soleha. Istri Anda aja tidak langsung percaya kok. Iya apa enggak? Nah, maka di kaumnya Nabi Musa, faqtulu anfusakum, disuruh bunuh apa? Bunuh diri. Kemudian disebutkan lagi, kenapa sih orang itu setelah tobat? Allah pengen tahu tobatmu ini nyeselnya beneran atau penyesalan semu. Tujuannya apa? Disebutkan dalam yang pertama tadi surat Al-Baqarah ayat berapa? 54. Yang kita bersyukur, kita itu tobat, kita itu nyesel, tidak seperti kaumnya Nabi Musa setelah tobat disuruh apa? Bunuh diri. Antum disuruh bunuh diri? Tidak, cuma disuruh amal soleh. Sekarang surat Ali Imran ayat 179. Surat Ali Imran ayat berapa? 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Allah liyadhral mu'minina ala ma antum alaihi. Allah itu tidak akan membiarkan orang beriman itu enak-enak terus. Dah. Orang beriman itu pasti diuji atau tidak? Ujian kadang-kadang datang dari siapa? Datang dari orang lain, dan tidak jarang datang dari keluarga kita sendiri. Ada seorang nabi diuji dengan istrinya, ada seorang nabi diuji dengan anaknya, ada seorang nabi diuji dengan kaumnya. Dan kita pun sama, bisa jadi ujian lewat susahnya ekonomi. Maka ya sing sabar. Kenapa? Dulu Anda terlalu nikmat ketika bermaksiat. Masa sekarang ketika tobat diuji sedikit ngalem? Ngerti? Dulu waktu maksiat coba, narkoba tiap malam. Gue mabok nih. Bro, macem-macem lu gak tonjok bro. Dulu waktu mabuk, waktu maksiat nikmat tiap malam ganti perempuan. Na'udzubillah. Tiap malam ganti, bro, barang baru bro. Keren. Iya, baru di sini, lawas di sana. Iya enggak? Dulu nikmat luar biasa, mabuk, narkoba, jalan-jalan sama perempuan, karaoke, nyanyi, linting daun. Enggak tahu. Nah, kurang gaul Anda. Dolanmu kurang adoh. Overdosis. Tahu enggak lagunya itu kan? Nah, sudah nyanyi begitu, seneng-seneng. Sekarang setelah tobat, dulu waktu seneng dia tidak mikir susah. Sekarang setelah tobat sama Allah diuji sedikit dengan susah. Susahnya apa? Orang tidak seberapa percaya dengan dia. Yo yang sabar.
usaha jatuh bangun, yo yang sabar. Ini gantinya dulu waktu maksiat kamu terlalu nikmat. Lo orang beriman kalau gak tahu nikmatnya sabar kok. Lo mosok yang pasca maksiat, yang pasca berdosa besar, yang pasca dia melakukan kedurhakaan kepada Allah, tiba-tiba ngalem jalur di enak-enak. Coba dari mana ini? Maka Allah pengen lihat penyesalanmu itu benar atau sempurna. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran 179, maka Allah liyadharal mu'minina liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Allah tidak akan biarkan orang-orang beriman itu enak-enakan terus. Berarti apa ya Allah? Terkadang ada yang sama Allah dikasih ujian, usahanya bangkrut, maka dia harus banyak-banyak tirakat. Allah uji dia mungkin dengan rumah tangga anaknya yang kemudian rumah tangganya kurang harmonis. Mungkin uji dia dengan gangguan dari tetangganya. Mungkin dia diuji, maaf loh ya, orang yang baru tobat itu kadang-kadang diuji dengan apa? Pandangan sinis orang lain kepadanya. Ya sudah, dinikmati saja. Kadang-kadang diuji dengan apa? Ketika dia masuk masjid, itu takmir langsung bisik-bisik. Kotak, simpen, kotak. Kotak amal, singgano, hati-hati. Sing itu. Bahaya loh ini. Iki wingi kok nomor kotak hilang loh. Jangan terulang 2 kali. Nah, itu ujian, jangan ngalem. Oh, poiki aku tobat mlebu masjid diwasno sinis. Loh, yang sabar. Loh kamu tobat kok ngalem? Lo kamu tobat kok manja? Tobat harus apa? Harus kuat, harus tough. Merek mobil lagi tough. Harus kuat gitu loh. Nah sudah. Kemudian Allah bilang apa? Allah tidak akan biarkan kamu seperti itu terus. Tapi bagaimana? Hatta yamizal khabitha minat tayyib. Datangnya ujian dalam keadaan setelah kita bertobat. Itu tujuannya apa? Untuk Allah ngayak. Ngayak itu apa? Ngayak itu apa? Nyaring. Untuk Allah nyaring. Allah pengen lihat mana orang-orang yang betul-betul jujur dengan tobatnya, mana orang yang benar-benar menyesal dengan kemaksiatannya, mana orang yang benar-benar kepingin jauh dari keburukannya, dan mana orang-orang yang tobatnya itu semu, mana orang-orang yang tobatnya itu cuma main-main, mana orang-orang yang penyesalannya itu penyesalan yang tidak sungguh-sungguh. Maka dengan itu sama Allah dikasih ujian. Ujiannya apa? Kadang-kadang dilihat sinis sama orang lain, ya sudah. Kadang-kadang tidak dipercaya sama orang lain, loh ya sudah, kita harus tahu diri, betul apa enggak? Nah, maka datangnya ujian setelah tobat itu kemungkinannya 2. Kemungkinannya berapa? 2. Nomor 1, tobatnya sama Allah diterima. Kemudian Allah ingin meningkatkan derajatnya dengan datangnya musibah. Jadi jangan curhat sama Ustadz, aku kita balik nakal mana wes Ustadz ya. Lu wes tobat juga lo Ustadz, ya Allah, kepingin jadi takmir masjid, kepingin jadi ketua takmir, dicoret jenengku Ustadz. Tobatnya kapan? 24 jam yang lalu Ustadz. 24 jam yang lalu, iya. Terus sekarang kepingin jadi apa? Ketua takmir Ustadz, kan yo harus totalitas Ustadz. Kemarin maksiat totalitas, mosok sekarang tobat tidak boleh jadi ketua takmir. Waduh, ini tidak bener ini. Kalau masjidnya Mustaqim sih lumayan ya. Kalau masjidnya Darussalam Kasembon susah, seleksinya panjang. Maaf loh, takmir Mustaqim ya. Mustaqim ini masya Allah ya. Mustaqim ini takmir masjid yang paling aktif, luar biasa, masya Allah. Aktif pergantian ketua. Aktif, masya Allah. Jadi ketua itu masya Allah, rollingannya itu bagus. Gak sempet ngawur, digenti. Gak sempet korupsi wes di. Ini bagus, ini perlu dicontoh masjid-masjid yang lain ini ya. Jadi saya apresiasi buat takmir Masjid Mustaqim. Nah, berikutnya apa? Kemungkinan yang pertama datangnya ujian setelah tobat itu karena apa ibu-ibu? Karena Allah terima tobatnya. Tapi setelah tobat itu diterima, Allah merasa tidak cukup kamu cuma tobat. Derajatmu perlu diangkat. Dan musibah yang datang itu, Bu, musibah yang datang itu, Anda tahu enggak?
Musibah yang datang itu bukan hanya menghapuskan dosa, tapi musibah yang datang itu bisa meninggikan derajat. Contoh, para nabi dapat musibah enggak? Musibahnya para nabi itu berupa ujian. Betul apa enggak? Saya mau tanya, nabi itu punya dosa apa enggak? Ibu-ibu, nabi punya dosa apa enggak? Enggak punya dosa. Tapi kenapa justru yang paling tidak berdosa ujiannya yang paling berat? Sampai Rasulullah katakan, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya di dunia ini adalah para nabi, dalam keadaan mereka tidak punya dosa. Sekarang saya mau tanya, terus hikmahnya apa kok para nabi yang tidak punya dosa sama Allah diuji dengan ujian yang berat? Supaya nanti pantas menduduki surga yang paling tinggi. Nah, maka Anda setelah tobat ya begitu. Jangan Anda merasa, yo apa sih wis tobat kok ngene. Tunggu dulu, tobatmu diterima insya Allah. Husnudzon, baik sangka kepada Allah. Tapi Allah ingin menjadikan derajatmu itu melampaui orang-orang yang tidak pernah maksiat. Bagaimana caranya? Kamu pernah maksiat, mereka tidak pernah maksiat, mereka terus di masjid. Supaya derajatmu bisa sama seperti mereka, Allah kasih fasilitas. Fasilitasnya apa? Ujian. Istri yang tidak setaat dulu, ya pantas. Anak-anak yang tidak terlalu respect dengan bapaknya gara-gara bapaknya pernah ketahuan jahat, ya pantas. Tidak usah kecil hati. Boleh jadi dengan ujian itu Allah Ta'ala akan menjadikan derajat antum bisa mengungguli orang-orang yang tidak pernah maksiat. Nah, maka kemungkinan pertama, datangnya ujian setelah tobat itu bukan karena tobatnya tidak diterima, tapi karena apa? Karena Allah ingin menjadikan derajat Anda setelah tobat semakin tinggi. Kemungkinan kedua, apa hadirin? Sekarang dicek. Anda sholat tahajud tiap malam, pas kehidupan lagi enak, rumah tangga pas baik-baiknya, ekonomi pas lancar-lancarnya, fisik pas sehat-sehatnya, tahajud. Dibandingkan Anda sholat tahajud ketika rumah tangga lagi amburadul, anak besok bayar uang ujian, tidak ada uang, kemudian kesehatan di ujung tanduk. Kira-kira tahajudnya, keadaan yang pertama yang enak sama keadaan kedua yang penuh ujian, lebih khusyuk yang mana? Lebih khusyuk yang mana? Saya mau tanya sekarang, Allah itu kepingin Anda ibadahnya khusyuk atau main-main? Jawab dulu pelan-pelan, sing yakin loh, yang yakin. Saya ulang, sholat tahajud pas keadaan semuanya nyaman, tidak ada ujian belas, dibanding sholat tahajud pas ujian penuh, kepinginnya banyak, kira-kira tahajudnya lebih khusyuk yang mana? Yang kedua kan? Sekarang saya mau tanya, Allah pencipta kita kepingin ibadah kita itu khusyuk atau main-main? Berarti kalau Anda tidak bisa khusyuk ketika dalam keadaan baik, Allah akan mencubit Anda, Allah akan memberikan rahmat kepada Anda, Allah akan menyayangi Anda supaya Anda bisa mendapatkan khusyuk di dalam sholat. Itu rahmatnya Allah, cubitannya Allah supaya Anda mendapatkan kekhusyuan sholat dengan musibah. Betul apa Anda? Nah, maka kemungkinannya dua ini. Karena ada orang-orang itu lek uripe enak, lalai. Ada apa enggak? Kuncinya apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sementara Anda tidak tahu. Maka disebutkan di dalam hadis qudsi itu ketika Allah Ta'ala menjelaskan mengenai firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Sekiranya semua orang sama Allah dibikin kaya raya, maka dia akan berbuat kerusakan di muka bumi, dia akan angkuh dia. Kalau orang itu sama Allah terus dibikin kaya, enak terus, bahagia terus, maka khawatirnya nanti jadi seperti raja siapa?
Fir'aun. Bahkan Raja Fir'aun itu dikatakan jangankan sakit, bersin tidak pernah. Wahing itu loh tidak pernah, saking sehatnya. Akhirnya dia merasa sakit tidak pernah, miskin tidak pernah, diperintah orang. Nah maka kita ini kadang-kadang diperintah itu yo, cara Allah didik kita supaya kita ini ngerti saya bukan siapa-siapa. Diperintah orang tidak pernah Fir'aun ini. Takut sama orang juga tidak pernah. Bahkan dia yang ditakuti. Hasil akhirnya apa? Kayaknya saya ini Tuhan. Sampai terakhir dibiarin sama Allah, dibiarin sama Allah, dibiarin sama Allah. Terakhirnya sampai bukan merasa Tuhan, tapi apa? Aku ini Tuhan yang paling keren. Ana rabbukumul a'la. Nah, ada orang-orang yang seperti itu, Bu. Ketika hidupnya enak terus, sholatnya tidak pernah nangis, tidak pernah ingat sholat tahajud, tidak pernah ingat puasa Senin Kemis, tidak pernah ingat dia pernah dosa sama temennya sehingga dia pengen minta maaf. Maka sama Allah dikasih rahmat dengan musibah. Ketika dia kena musibah, istri pulang ke rumah orang tuanya. Atau na'udzubillah, anak-anak sama Allah diuji dengan ujian berat. Rumah yang sebelumnya kita banggakan, na'udzubillah min syarri dzalik, tiba-tiba dijabel bang. Entek sudah. Teman-teman yang dulu senantiasa ngumpul sama kita, tiba-tiba teman itu semuanya apa? Pergi. Saat itu mulai muncul perasaan, oh ternyata dunia tidak ramah kepada saya. Langsung muncul seperti Nabi Ayub alaihi salam. Apa Nabi Ayub mengatakan? Anni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kok terus ya ujian ini tidak berhenti? Teman jauh, istri pergi, anak-anak durhaka, rumah tidak punya. Aku mau lari kemana? Baru kemudian larinya kepada siapa? Allah. Nah, maka kemungkinan yang kedua itu boleh jadi kemungkinan yang pertama tobatnya diterima, tapi kemudian Allah ingin menambah derajat Anda dengan musibah. Atau kemungkinan yang kedua, Allah lihat bahwa kalau Anda tidak dikasih musibah, kalau Anda dienakin terus, Allah kesian kalau nanti Anda kembali melakukan maksiat. Maka sama Allah pintu-pintu untuk Anda melakukan kemaksiatan itu ditutup. Apa yang terjadi? Rezekinya disempitkan. Karena kalau rezekinya luas, khawatir balik. Rumah tangganya dibikin banyak masalah. Supaya apa? Supaya Anda tidak kepikiran maksiat, Anda hanya fokus memperbaiki rumah tangga. Nah, maka itulah hadirin, jangan sampai penyesalan kita ini penyesalan semu. Nah, tapi ada sisi yang kedua. Ingat, orang yang tobat itu tidak boleh selalu dipandang sinis. Ini sisi yang kedua ya. Sisi yang pertama, sing tobat ojo ngalem. Jangan apa? Ngalem. Kepingin langsung dicintai, kepingin langsung dipercaya, kepingin langsung mendapatkan kemudahan. Tunggu dulu, belum tentu. Tapi di sisi yang lain ingat, kita yang melihat orang tobat jangan terlalu mengedepankan suudzon. Jangan seakan-akan tidak memberikan kesempatan kepada orang yang tobat. Memang benar kesalahannya besar, iya kita tahu. Memang benar kesalahan dia terulang, iya kami tahu kesalahannya dia terulang. Loh, memang benar yang disakiti orang banyak, iya kami tahu yang kamu sakiti itu orang banyak. Tapi begini, bisa tidak kemudian orang yang tobat itu betul-betul taubatan nasuha? Bisa apa enggak? Yang kemudian kalau kita mencelakai dia dengan mata kita, maksudnya apa? Ono wong tobat terus mlebu masjid, kita celakai dia dengan pandangan sinis. Bisa jadi pandangan sinis kita itu menjadikan dia kembali pada kemaksiatannya. Mau tahu dalilnya? Begini. Ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sering kita sampaikan, dan ini bukan untuk orang yang tobat untuk gampang no tobat tuh ya. Hati-hati, jangan salah paham. Saya ulang, ini bukan untuk supaya orang yang tobat itu merasa gampang no
tobat, bukan. Tapi apa? Untuk orang yang melihat orang lain yang selesai dari tobat. Begini, seorang laki-laki di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kemaksiatan. Kemaksiatannya apa? Minum khamr. Dan Anda kan tidak tahu bagaimana beratnya dia meninggalkan khamr itu kan. Kita ini kan kadang-kadang taunya wes sing penting wes tobat. Anda tidak pernah tahu bagaimana kerja kerasnya dia meninggalkan maksiat itu. Anda tidak pernah tahu bagaimana beratnya jiwanya dia untuk menghindari kemaksiatan itu. Anda tidak tahu cemoohan dia dari teman-teman dia yang dulu bermaksiat bareng dia. Kita kan tidak tahu. Kita kan taunya pokoknya ente kudu tobat. Lek wis tobat kudu kita tidak tahu dia bagaimana digunjing sama temennya. Kita tidak tahu bagaimana dia diancam sama temennya. Kita tidak tahu hadirin, orang-orang yang berhenti dari narkoba itu, sel-sel sarafnya dia itu narik terus, ayo mana, kita tidak tahu. Nah, maka salah satunya apa? Orang yang meninggalkan minum minuman keras. Sudah. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat ketangkep, ceret. Ketangkepnya karena apa? Mabuk minuman keras. Ditangkep, ditunggu sampai sadar, kemudian apa? Dihukum cambuk, dipukulin. Setelah itu dia nyesel, dia tobat. Apa yang terjadi hadirin? Selang berapa waktu kumat, dia mabuk lagi. Tapi lucunya orang ini ketika mabuk yang dicari Nabi Muhammad ini bukan ulo marani gepuk loh ya. Luang mabuk kok ngoleki Nabi. Ini bukan ulo marani gepuk, karena betul-betul dari dalam hatinya itu kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Akhirnya sama sahabat ditangkap lagi. Ini ya apa sih kok terulang lagi? Ditunggu sampai sadar, dimasukkan ruangan seperti penjara gitu. Setelah itu kembali dihukum cambuk. Tobat dia. Nangis, tobat. Berhenti lagi dia kan. Sudah, setelah itu apa yang terjadi? Tidak berapa lama, selang berapa waktu, ternyata kumat maneh, ketahuan lagi mabuk, dicambuk lagi, sampai kejadian itu berulang berkali-kali. Sampai titik terakhirnya apa? Para sahabat Nabi mangkel sama orang itu. Dibilang apa ketika dicambuk? Allahumma la'anhu ma aktsara ma yu'tabih. Ya Allah, yang satu ini dilaknat saja wis bunuh aja lah, masukin neraka langsung aja. Kenapa kok sahabat ini sampai tidak kuat nahan lisannya? Gara-gara keterlaluan. Kok balik maneh, kok seakan-akan tobatmu itu tidak serius, kok seakan-akan penyesalanmu itu penyesalan yang semu. Sampai dia tidak kuat ngomong apa? Wes ya Allah, dilaknat saja. Nabi Muhammad dengar, Bu. Dan Nabi Muhammad itu paling penyayang kepada umatnya. Betul apa enggak? Sudah, Nabi Muhammad bilang apa? Dua riwayat. Riwayat yang pertama dikatakan, la tal'anuhu. Wahai para sahabat, temanmu yang tobat kumat, ini jangan dilaknat. Kenapa? Aku, kata Nabi Muhammad, melihat dia, di dalam hatinya aku lihat dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Dibelani sama Nabi Muhammad. Di sini artinya apa? Orang yang tobat kumat itu Nabi Muhammad saja belani. Mosok Anda mencela? Allah saja nunggu terus selama kesempatan itu ada. Mosok Anda tidak kasih kesempatan? Nah, dalam riwayat yang lain apa Nabi Muhammad katakan? La tu'inu syaitana ala akhikum. Tolong, kata Rasulullah kepada para sahabat, jangan bantu setan untuk menjerumuskan sahabatmu ini. Apa maksudnya? Kalau dia tobat, ayo diterima dengan lapang dada, ayo dirangkul, jangan bantu setan. Apa bantu setan maksudnya? Jangan sampai dia yang niat tobat, kalian
curigai dia, kalian sinis sama dia, akhirnya dia merasa, ah wes gak usah tobat lah, saya tak maksiat saja. Ini setan seneng. Kenapa? Itu seakan-akan bantu setan, bukan bantu temenmu. Kalau kamu mau bantu temen yang tobat tadi, tarik tangannya, jemput ke masjid, bantu kebutuhannya, sayangi dia, doakan di dalam sholat dan ibadahmu. Jangan malah tenan pora koyo wis ping 3 lho iki Mas, engko balik maneh, alah nang masjid tenono ae. Aku wis ngitung kok, paling banter saulan 17 dino, paling banter sampai dinone kalau dihitung saulan 17, engko saulan dino ke 18 wis balik kok titenono lah. Ini kata Nabi Muhammad, nolong siapa? Nolong setan. Nah itu yang pertama, untuk kita yang melihat orang yang tobat kumat, tobatku terus kasih kesempatan. Yang kedua apa? Saya mau tanya hadirin, melakukan tobat kemudian kumat itu bisa terjadi sama orang lain, betul apa enggak? Bisa. Tapi untuk kita bisa terjadi enggak? Artinya ketika kita melakukan kesalahan kemudian kita tobat, kemudian kesalahan itu terulang, kemudian kita tobat lagi, kita kepingin tidak orang lain juga nerima kita apa adanya? Kepingin. Maka orang lain pun sama, ketika dia tobat sungguh-sungguh, dia juga kepingin diterima seperti ketika Anda tobat kepingin diterima. Maka jangan nutup pintu yang pintu itu sama Allah dibuka lebar-lebar. Saya kasih satu cerita sebagai penutup, dan cerita ini diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mana? Hadis yang sahih dan disahihkan atau dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani, Al-Syeikh Al-Albani. Ceritanya begini. Ada 2 orang, Bu, Pak, sahabatan. 2 orang ini apa? Sahabat deket banget. Yang satu ahli masjid, yang satu ahli maksiat. Sahabat yang ahli masjid ini tidak pernah lupa mendatangi temennya yang ahli maksiat. Tidak pernah lupa, didatengin terus, diingetin, yuk tobat yuk, sudah waktunya kita datang kepada Allah. Eman kalau kamu terus-terusan tobat. Temennya ngamuk, temennya bilang apa? Khalini wa rabbi, kamu tidak usah ngurus saya ya, ini urusan saya dengan Allah, gak usah melok-melok. Coba temennya tapi tetap telaten, lain waktu didatengin lagi, ayo tobat yuk, mosok ndak bosen maksiat terus, umur juga tambah tua, siapa tahu sebentar lagi kita bakal mati, ayo tobat, ayo ibadah, masuk masjid. Temennya ngamuk lagi, khalini wa rabbi, gak usah melok-melok, ini urusan saya dengan Allah. Lapo kon melok-melok, duit-duitku, maksiat sing tak gawe maksiat yo awakku, lapo kok kon melok-melok. Temennya pulang, selang berapa lama didatengin lagi sama temennya, ayo tobat yuk, ayo tobat, ayo istighfar, ayo ibadah, siapa tahu umur kita tinggal sedikit. Temennya balik lagi, khalini wa rabbi, biarkan saya dengan Allah, lapo kon melok-melok. Sampai akhirnya temen yang ahli ibadah ini mangkel. Sakjane dipikir-pikir ya pantes kan, wong diapi-api, ditekani, diilingno kok gak sadar-sadar, ditekani maneh, diilingno gak, terus sampai temennya marah, bilang apa? Wallahi, demi Allah, la yaghfirukallahu abadan, demi Allah, orang semodel kamu ini tidak akan diampuni sama Allah selamanya. Coba, dia bawa nama siapa? Allah. Wallahi, dibilang, ini hadisnya sahih, wallahi orang semacam kamu tidak akan diampuni Allah selamanya. Ketika omongan itu keluar, hadirin, apa yang terjadi? Allah tidak terima, langsung 2 orang ini diwafatkan bersamaan. Yang maksiat dan yang sedang dakwah tapi caranya salah tadi, mati bareng. Setelah mati dibangkitkan di hadapan Allah.
Terus Allah tanya, man dzalladzi yata'ala alai bi an la aghfira ahadan min ummati? Siapa tadi yang barusan saja ngomong, sumpah pakai namaku bahwa aku tidak akan mengampuni seseorang? Siapa? Allah tanya. Terus yang ahli ibadah angkat tangan, saya ya Allah. Terus sama Allah ditanya, kok berani kamu bersumpah pakai namaku bahwa aku tidak akan mengampuni seseorang, padahal ampunan itu adalah milikku yang paling besar, kata Allah. Terus dia bilang, ya Allah, tak ingetin sekali, ngotot. Tak ingetin 2 kali, nyolot. Tak ingetin 3 kali, nyokot. Marah saya, ya Allah, saya ngajak baik-baik, dia dalam keadaan dosa besar, lah kok gak gelem dijak tobat. Maka saya bilang, ya sudah, kalau seperti ini Allah selamanya tidak akan mengampuni kamu, demi Allah. Allah bilang, enggak, kamu salah. Apa yang terjadi akhirnya? Sebelum ahli ibadah yang sombong tadi dimasukkan ke neraka, Allah bikin dia ngerti. Allah panggil malaikat, ayo malaikat kumpul dulu semua di sini. Lihat itu yang mati dalam keadaan maksiat tadi. Lihat itu dia, kata Allah. Apa yang terjadi? Demi Allah, kata Allah, bi'izzati, dengan kemuliaanku, wa jalali, dan dengan keagunganku, semua malaikat, kata Allah, aku perintahkan jadi saksi, aku ampuni dia dengan luasnya ampunanku. Dan yang sombong ini, yang ngomong bahwa Allah tidak akan mengampuni temannya selamanya karena dia ngotot maksiat, tidak mau tobat, karena kesombongannya, kirim dia masuk ke dalam neraka. Nah sekarang apa hak Anda untuk tidak nerima orang yang tobat? Apa hak Anda untuk terus sinis sama orang yang sudah tobat? Siapa tahu penyesalannya dia itu penyesalan yang sungguh-sungguh, yang hanya Allah yang tahu. Maka Anda tahu perempuan Ghamidiyah? Tahu perempuan Ghamidiyah? Alah, saya serius-serius gelewedek terakhir ini. Perempuan Ghamidiyah tahu? Sudah ya, Pak Amir, tutup sampai sini ya. Ini salah tempat pengajian. Masuk, Abu Sanum, jadwalnya di sini memang tadi. Kayak salah tempat ini. Sudah, perempuan Ghamidiyah ini, Bu. Insya Allah semuanya tahu ceritanya. Cuma mungkin kata-kata Ghamidiyahnya itu bikin Anda bingung. Sopo sih ini? Perempuan yang berzina akhirnya hamil. Setelah dia hamil, dia nyesel. Dia datang sama Rasulullah, ngaku dan minta dihukum rajam. Dihukum rajam itu apa? Dilempar pakai batu sampai mati. Supaya apa? Supaya dosanya dia selesai di dunia dan di akhirat dia tidak punya tanggung jawab. Datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqim alayya haddi. Ya Rasulullah, saya melakukan dosa. Wes ya Rasul, saya ngaku, cepet-cepet aja saya dirajam. Rasulullah bilang apa? Duh, kamu dosa apa? Saya berzina. Apa buktinya, kata Rasulullah? Ini saya hamil. Dalam keadaan saya sudah pernah nikah, maka namanya zina muhson. Zina muhson itu orang yang zina dalam keadaan dia sudah punya pasangan. Rasulullah bilang, enggak, saya tidak mau. Terus apa? Tunggu dulu sampai kamu lahirkan anakmu. Anda tahu? Selama 9 bulan dia nunggu anaknya lahir. Tiap malam matanya sampai hampir buta, itu nangis tidak berhenti karena penyesalan di dalam hati yang panas membakar dirinya. Subhanallah, lihat. Setelah 9 bulan, dalam satu riwayat, saya cerita ini merinding. Dalam satu riwayat, Bu, dia datang ke hadapan Rasulullah dalam keadaan jalannya masih miring dan darahnya itu masih ngalir di kakinya. Digendong bayinya, dibilang apa? Ya Rasulullah, inni wada'tuhu. Ya Rasul, ini loh, sudah lahir. Dulu kan kamu nyuruh saya nunggu sampai anak ini lahir. Saya sudah tidak kuat ya Rasul, nunggu sampai 9 bulan. Saya takut sama Allah, kata dia. Ini anaknya lahir, tolong saya dihukum. Rasulullah bilang apa? Irji', pulang. Saya tidak mau, kata Rasulullah. Apa? Susuin dulu sampai anakmu bisa makan roti. Nangis lagi ini perempuan tiap malam sambil dia nyusuin anaknya, sambil dia ngelatih anaknya makan roti. Bukan diperlambat loh, Bu. Sambil dilatih anaknya makan roti, dibilang, ayo nak, cepet nak, ibu sudah tidak kuat, takut sama Allah.
kasih roti sampai detik terakhir itu anaknya bisa makan roti. Ketika dia lihat anaknya bisa makan roti, Bu, cepet-cepet dibawa ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, akalal khubs. Ini anak sudah bisa makan roti. Ini buktinya. Diambil roti, dimasukkan ke mulutnya, ternyata anaknya sudah mulai bisa apa? Ngunyah. Fa'akim alayya haddi. Maka ya Rasul, hukum saya sekarang. Saya sudah tidak kuat ya Rasul. Akhirnya kata Rasulullah, ya sudah. Ambil anaknya, cari siapa yang mengasuhnya. Sudah dicek betulan ternyata biasa makan roti, dipendem perempuan itu sampai batas leher. Supaya apa? Tidak goyang. Dilemparin pakai batu. Salah seorang sahabat ngelempar pakai batu besar dengan perasaan mangkel sama perempuan itu. Dibilang, seakan-akan kalau bahasa kita apa? Rasa no. Rasulullah bilang apa? Tamahan. Jangan-jangan, kata Rasulullah. Yang baik sama perempuan ini. Perempuan ini sudah tobat. Yang kalau tobatnya itu dibagi untuk penduduk Madinah, wong sak Madinah dikei tobatnya dia, maka untuk penduduk Madinah tobatnya satu orang ini cukup. Coba lihat, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kan? Nah, maka ada dua sisi. Sisi yang pertama, untuk orang yang tobat, jangan ngalem, jangan manja. Allah menguji kamu untuk meningkatkan derajatmu. Allah menguji kamu untuk supaya kamu istiqomah di jalan tobat. Dan untuk kita yang melihat orang yang tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat, kita tidak punya hak untuk menghakimi dia. Betul apa enggak? Penutup. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Apa menurut Al-Syeikh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, penulis tafsir Adwaul Bayan, orang yang takut kepada Allah bil ghaib. Bil ghaib itu apa? Setelah dia tobat, Allah buka pintu maksiat yang sama, tapi dia takut kepada Allah, dia tinggalkan pintu itu dalam keadaan mudah dia capai karena dia merasa, enggak ya Allah, saya sudah tobat ya Allah, padahal tidak ada yang lihat. Apa yang Allah kasih buat dia? Dua, maghfirah, langsung Allah ampuni dia, dan Allah masukkan dia ke dalam surga yang paling tinggi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Itu yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.